Halo guys. Hai. Kalian udah makan? Belum. Kantin yuk. Boleh. Ayo bawa kantin buat tapi nasi goreng. Sama aja nasi karma. Apa kita bagi dua sih? Yaudah yuk. Berarti aku sama Nadila ke kantin gue, kalian berdua ke kantin sama. Gimana apa-apa dan Enggak apa-apa. Iya, kita diam. Oh enggak. Iya, enggak apa-apa. Boleh deh. Yuk. Boleh. Udah. Oke guys. Bye. Jadi ya. Kita mau ke kantin Farma. Yeay. Aku kayaknya lama gak ke kantin Farma deh. Sama sih. Iya, sama gak sih? Semester. Tapi pengen gak sih? Semester kemarin belum pernah ke kantin Farma kan sih? Iya gak sih? Berarti ya. Iya. Iya. Belum ada. Halo guys. Kita hari ini mau makan ke kantin. Kamu mau makan apa, Nay? Aku mau makan nasi goreng. Aku juga mau nasi goreng. Apa Fuyung Hair? Kita lihat nanti ya. Bye bye. Kita ke Farma. Gak berkantin ya? Iya. Fatma karena lauknya banyak habis. Kita coba cari di eatery. Tapi kalau di Eatery mau coba ini nggak? Cari underbag nggak? Oke, let's go. Rame nggak ya? Rame nggak ya? Kita butuh foto sama. Kita sudah sampai di kantin. Tapi ternyata guys, rame banget. Antri banget tadi. Antri dan rame banget tadi gimana ya? Aduh, pada lapar. Kamu lapar gak sih? Banget kan? Ya, rame banget guys. Rame dan panas. Betul. Kita kemana ya? Selaras nggak sih dari sini? Boleh sih, yuk kita ke Selaras aja yuk. Yaudah, kita ke Selaras aja. Jadi kita di Eatery. Kita batal lagi buat makan karena banyak makanan yang kosong. Terus penuh juga nggak sih sebenarnya? Penuh banget jadi kayak ya mending kita balik lagi ke GKB ya. Boleh. Pengen bakso nggak sih tapi? Habis nggak sih tadi? Habis selesai. Bagaimana kalau kita GoFood aja? Boleh. Boleh. Kita ke GKB terus. Boleh kita balik lagi pakai Unerbag ini. Yeah. Ya, resminya menu makanan beratnya nggak banyak. Benar, itu aja. Benar. Kita mau gimana nih makannya? Apa kita GoFood aja ya? Boleh. Untuk GoFood kita kembali ke GKB aja yuk. Yuk. Ya, bye. Yeay. Kita sampai GKB. Nadila
Jadi makan apa? Aduh, selaras rame. Kita lagi mau Gojek. Loh, aku juga mau Gojek. Ikut. Sudah kita barengan. Gojek apa? Mau makan apa ya? Mau makan apa ya? Shopee Food. Ya. Kalian sering nggak sih ngalamin kayak gitu? Awalnya mau kemana, tujuannya kemana? Pindah-pindah. Karena kalau nggak rame ya habis. Nah, itu tuh ternyata salah satu penerapan dari rantai Markov loh. Kalau mau lebih tahu, yuk simak video kita. Rantai Markov itu seperti sebuah sistem yang menjelaskan keputusan kita untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya bergantung pada kondisi kita saat ini, bukan pada tempat-tempat yang kita lewati sebelumnya. Contohnya nih, misal kita datang ke kantin GOR, ternyata di sana ramai, lalu kita pindah ke tempat lain, misalnya Selaras, ternyata Selaras juga ramai. Akhirnya kita memilih keputusan untuk membeli makanan melalui GoFood. Nah, kita bisa menggunakan model rantai Markov untuk membantu kita memprediksi pilihan makanan mahasiswa berdasarkan pengamatan mereka sebelumnya. Meskipun ini semua kelihatannya cuma soal makan, tapi sebenarnya bisa dijadikan bahan analisis yang baik banget loh. Jadi, meskipun kita cuma pengen makan, tapi pola-pola seperti ini tuh bisa dipelajari dengan teori-teori matematika yang keren banget, kayak rantai Markov tadi. Pada penelitian kali ini, kami telah menyebarkan kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan mengenai preferensi tempat makan mahasiswa di kampus C Universitas Erlangga. Sudah terdapat 71 responden yang telah mengisi kuesioner kita loh. Mau tahu hasilnya? Simak lebih lanjut. Dari responden yang sudah didapat, kami menganalisis sebanyak 5 state, yaitu kantin GOR, kafe Selaras, eatery, kantin Farma, dan lainnya. Kemudian dari 5 state ini, kami mendapatkan matriks transisi sebagai berikut. Dilakukan analisis secara visual untuk mengetahui pola awal perpindahan preferensi tempat makan mahasiswa. Dari hasil analisis secara visual, diketahui bahwa pada hari Senin, sebagian besar mahasiswa memilih tempat makan kantin GOR sebagai pilihan mereka. Begitu juga pada hari-hari setelahnya. Namun, terjadi perubahan pada hari Jumat, yang mana sebagian besar mahasiswa lebih memilih tempat makan lainnya, seperti membawa bekal, membawa makanan dari luar, atau tidak makan di kantin. Hal ini bisa terjadi karena pada hari Senin hingga hari Kamis, sebagian besar mahasiswa ini menghabiskan banyak waktunya di kampus. Namun pada hari Jumat, mahasiswa tidak menghabiskan banyak waktu di kampus karena kegiatan ibadah dan tidak ada jadwal kampus yang padat. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan dalam preferensi pemilihan tempat makan oleh mahasiswa. Dari data yang telah kita himpun, ditemukan bahwa mayoritas responden memilih opsi tempat lainnya dan kantin GOR. Bersamaan dengan responden yang memilih opsi tempat makan Selaras, mayoritas dari mereka memilih untuk tetap memilih opsi yang sama untuk hari berikutnya ketimbang berpindah dari opsi sebelumnya. Tapi ada juga loh opsi yang jarang diminati oleh responden, yakni kafe Farma. Kafe Farma ini sampai tidak memiliki perulangan, bahkan selalu menempati urutan terendah sebagai probabilitas tujuan perpindahan dari opsi sebelumnya. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan analisis klasifikasi state dari rantai Markov yang telah kita buat. Kita telah melakukan pengujian dari matriks transisi tersebut dan mendapatkan bahwa rantai Markov ini memiliki 3 sistem. Yang pertama adalah irreducible, artinya setiap state itu saling terhubung dan setiap tempat makan itu bisa dikunjungi dari tempat makan manapun. Yang kedua adalah aperiodic, artinya setiap perpindahan mahasiswa ini tidak didasari oleh pola waktu tertentu, artinya ya lebih fleksibel. Yang ketiga adalah semua state itu bersifat recurrent, artinya ada kesempatan atau peluang kembali lagi dan dikunjungi lagi sebagai gambaran dari daya tarik jangka panjangnya. Dari matriks transisi dan diagram transisi yang sudah didapatkan, kemudian dapat dilanjutkan dengan analisis kestabilan sistem yang menggunakan distribusi stasioner. Distribusi stasioner sendiri menggambarkan keadaan keseimbangan sistem setelah berjalan dalam waktu yang cukup lama. Dalam konteks ini, distribusi stasioner menunjukkan probabilitas jangka panjang suatu keadaan tertentu. Di sini dapat dilihat hasil distribusi stasionernya. Dari tabel ini didapatkan kantin GOR itu memiliki probabilitas tertinggi sebesar 0,449 atau 44,9%.
Artinya, sebanyak 44,9% mahasiswa atau hampir separuh populasi akan konsisten memilih kantin GOR sebagai tempat makan di kampus C apabila sistem mencapai keadaan seimbang. Kantin GOR memiliki daya tarik yang lebih tinggi dibandingkan tempat lain sehingga menjadi tempat makan yang paling stabil dan populer. Kemudian untuk Cafe Pharma sendiri, hanya sekitar 1,5 pengunjung yang memilih kantin tersebut. Angka ini menunjukkan daya tarik yang sangat rendah. Iteri dan Selaras memiliki daya tarik yang menengah, yaitu 0,067 dan 0,0883 atau 6% dan 8% masing-masing. Meskipun bukan pilihan utama, mereka masih memiliki beberapa pengunjung yang dengan stabil makan di tempat ini saat sistem mencapai keadaan seimbang. Sedangkan sisanya, yaitu sebanyak 38% pengunjung, memilih makan di luar, membawa bekal, atau tidak makan sama sekali. Dengan strategi yang tepat seperti promosi ataupun menu yang baru, terdapat potensi besar kelompok lainnya ini untuk makan ke tempat makan yang ada di kampus C. Baik, selanjutnya kita dapat menarik kesimpulan dari penelitian yang kita lakukan. Yang pertama adalah kantin GOR menjadi pilihan utama dan juga favorit dari mahasiswa yang berada di Gedung Nano, Kampus C, Universitas Airlangga. Hari ini didukung dari visualisasi dari pilihan teman-teman di Kampus C, terutama di Gedung Nano yang memilih kantin GOR sebagai kantin favorit. Didukung pula pada saat kita melihat matriks transisi dan juga diagram transisi, probabilitas yang mengarah ke kantin GOR itu yang paling tinggi. Selanjutnya, hal ini juga dibuktikan dengan distribusi stasioner yang menunjukkan bahwa proporsi waktu mahasiswa di kantin GOR itu lebih tinggi daripada state-state yang lain. Sedangkan yang paling rendah adalah Cafe Pharma. Hal ini memungkinkan dikarenakan Cafe Pharma letaknya yang berada di dalam gedung Nani yang mungkin membuat perspektif eksklusif bagi mahasiswa farmasi saja. Padahal Cafe Pharma bisa digunakan untuk umum. Selanjutnya, kita dapat menemukan pola bahwa hari Jumat itu memiliki pola yang unik, di mana mahasiswa banyak yang memilih untuk makan di luar kampus atau membawa bekal atau bahkan tidak makan di hari Jumat. Yang ketiga, semua state atau semua tempat makan itu saling terhubung. Artinya tidak ada tempat makan yang terisolasi dan memungkinkan terjadinya perpindahan antara tempat makan satu dan tempat makan. Selanjutnya dapat dirumuskan saran untuk pengelola kantin dan juga pengelola tempat makan yang ada di Universitas Airlangga, terutama di kampus C. Yang pertama adalah dengan mempertahankan dan memaksimalkan pelayanan pada kantin yang memiliki minat tinggi. Contohnya pada kantin GOR, bisa ditingkatkan pelayanannya, bisa digabungkan dengan teknologi dan sebagainya, seperti pemesanan makanan online atau sistem reservasi dan juga antriannya lebih diperhatikan. Yang kedua adalah dengan melakukan optimalisasi tempat makan yang preferensinya rendah, mungkin dengan memberikan variasi makanan yang lebih baru dan juga bisa meningkatkan pelayanannya. Yang ketiga adalah penyediaan opsi pada saat di hari Jumat, dikarenakan hari Jumat kan ternyata banyak teman-teman yang tidak membawa makanan atau tidak makan di kantin dan juga lebih memilih untuk membawa bekal atau makan di lainnya, maka bisa didukung dengan menyediakan program khusus seperti Jumat Hemat pada hari Jumat. Selanjutnya adalah diversifikasi lokasi atau kita bisa menyebar kantin dan juga melakukan perbedaan agar mempertimbangkan pembangunan yang lebih strategis dan juga mendistribusikan preferensi makanan mahasiswa secara merata.